Dan ini mobil DFSK juga, jarang-jarang ada di lelangan. Dan di sini ada nih guys, langsung kita cek aja. Nih mobil fiturnya cukup menarik dan ini kondisinya masih cukup istimewa, apik sih kalau menurut gua. Nah ini kalau kita lihat dari deket, kacanya belum ada defogger ya. Sarung warna coklat ya, agak-agak sedikit fancy dan kondisinya sih oke. Nah ini guys, buat teman-teman nih yang lagi nyari mobil keluarga masih cukup mulus nih, sudah ada di Balai Lelang, langsung aja teman-teman cek di Balai Lelang Universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Universal dan kita coba akan nge-review nih unit-unit mobil yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Universal. Oke guys, ada unit-unit apa aja yang akan dilelang mobil di Balai Lelang Universal ini? Kita langsung ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke, mobilnya di sini cuma hanya ada 4. Kita akan coba nge-review aja singkat. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid ya. Oke, kita langsung aja coba cek nih. Ada mobil masih mulus banget nih kayaknya. Di depan kita nih ada Honda Mobilio RS 1500cc manual transmission tahun 2018. Ini warnanya Orange Phoenix Mutiara jatuhnya. Dengan pajak mati di bulan Desember 2020 kemarin. BPKB-nya menyusul di 21 hari kerja atas nama perorangan ya. Eksteriornya masih ke kategori B, interior B mesin B, dan ini masih termasuk cukup istimewa nih di Balai Lelang. Coba kita langsung screening aja. Ini adalah Mobilio RS guys, masih keren banget ya, tahun 2018, masih mulus banget nih. Jadi teman-teman bisa ngeliat sendiri, headlamp, fog lamp masih oke. Eksterior catnya ini juga masih oke banget nih guys. Dan kondisi di bagian grillnya ini termasuk underguardnya masih oke banget ya. Untuk di bagian kondisi velgnya, ini masih two tone color bawaan pabrikannya dengan kondisi ban nih kurang lebih sekitar 60 atau 50%-an ya. Nah ini adalah sisinya, bagian sebelah kiri nut-nutnya masih cukup presisi, belum ada yang penyok-penyok, berarti ya di sini masih cukup mulus kalau menurut gua nih guys. Nah ini dia nih guys, di bagian kondisi belakangnya stop lampnya masih oke banget ya. Garnish chrome di bagian bawahnya nih, list moldingnya nih masih oke banget. Terus untuk di bagian belakangnya spoiler sama wiper masih ada, belum ada defogger sih ya untuk di kaca belakangnya si Mobilio ini. Jadi ini kondisi kacanya nih masih polosan seperti ini. Tapi ini backdoornya masih oke banget, ada kamera mundur juga di belakangnya. Ini hanya butuh dicuci steam dan dipoles lagi, keren lagi nih RS-nya guys. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari unitnya. Nah, ini juga masih terbilang cukup presisi. Side skirtnya kiri dan kanan tadi sudah kita lihat masih oke banget ya. Kaca filmnya juga masih cukup baik. Sampai ke depannya nut-nutnya juga masih terbilang cukup presisi guys. Nah coba kita intip di bagian interiornya. Oke nih guys, ini agak sedikit gelap ya karena ini kaca filmnya gelap banget nih. Jadi nggak terlalu terlihat. Di bagian interior sih masih oke banget nih guys. Jadi bagian interior ini masih bawaan pabrikan di bagian trim-trimnya ya, termasuk door trim, plafon, dan juga joknya. Dashboard masih oke, setir juga masih terlihat nih, teksturnya masih oke banget. Untuk di bagian head unit juga masih bawaan pabrikannya. Di bagian interior ini masih terkategori apik banget nih guys, masih kayak baru guys. Nah ini guys, buat teman-teman nih yang lagi nyari mobil keluarga masih cukup mulus nih, sudah ada di Balai Lelang, langsung aja teman-teman cek di Balai Lelang Universal. Di depan kita nih ada Honda Mobilio RS ya, ini manual transmission 1500cc tahun 2018. Dan buat teman-teman yang tertarik, mobil ini diopen di harga 143.100.000. Jadi langsung aja teman-teman cek di Balai Lelang Universal, jangan sampai ketinggalan lelangnya nih guys. Oke teman-teman, berikutnya nih masih unsold nih, dan ini kayaknya sudah agak sedikit turun harga. Kita langsung coba screening aja dulu. Di depan kita nih ada mobil DFSK, yang ini maksudnya DFSK Glory 560 manual transmission tahun 2020 warna merah ya. Dengan pajak yang sayang di sini nggak ada, jadi di sini harus cek langsung dokumennya di Balai Lelang Universal. BPKB-nya 21 hari kerja dan atas nama perorangan. Eksterior masih kategori B, interior B mesin B, dan ini di open di harga sekarang di 115 juta rupiah, masih kondisi like new. Kita coba screening aja guys. Nah ini adalah Glory 560, kondisinya warna merah masih cukup mulus, kalau gue bilang butuh dicuci steam lagi. Headlamp, fog lamp masih oke ya, sudah mengandalkan Pro-G dan multi reflektor. Sudah ada garnish chrome di bagian grillnya. Ini di bagian lips bumpernya ini sudah ada yang pecah.
Nah ini jadi harus di repair lagi, dan ini sudah kayaknya nyangkut ya, dan akhirnya kebongkar seperti itu. Lalu untuk di bagian velgnya ini masih kondisi velg kaleng ditutup dengan dop plastik dari DFSK-nya, tapi kondisi bannya ini masih sekitar 70%-an. Nah kalau kita lihat di bagian catnya nih masih oke banget ya, masih orisinil banget, masih ada roof rail bawaan pabrikan di atasnya, nut-nutnya masih terkategori cukup presisi. Terus di bagian mica chain-nya ini juga masih oke banget nih guys. Lalu ke bagian belakangnya sampai ke quarter ini masih terbilang cukup presisi. Hanya ada beberapa kusam nih bekas stiker dari damper di bagian pelindung pintu. Ini kurang rapi, dan ini dia pakai minyak kayu putih juga akan hilang sih. Lanjut guys, kita cek di sisi belakangnya. Untuk di belakangnya polosan ya, belum ada wipernya, tapi sudah ada spoiler bawaan pabriknya. Stop lampnya masih cukup bening nih. Di belakang juga ada 3 titik sensor parkir bawaan pabrikan, reflektor masih oke. Nah ini kalau kita lihat dari dekat, kacanya belum ada defogger ya. Ini masih ada emblemnya Glory 560, dan menariknya kalau si Glory ini warantinya 7 tahun atau sebanding dengan 150 km nih guys. Dan ini gue yakin masih warranty ya, karena ini kilometer juga kayak pasti masih rendah, dan ini juga masih di tahun 2020. Nah ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari mobilnya. Kondisinya juga masih oke banget. Ini teman-teman lihat, nut-nutnya masih cukup presisi. Handle pintunya ini juga sudah chrome, nggak sewarna dengan warna body. Dan ke bagian depannya nih juga masih terbilang cukup presisi. Ini ada sedikit baret. Nah ini butuh di repaint lagi. Tapi di bagian mica chain di cangkang spion masih oke. Coba kita intip di interior. Oke guys, di bagian interiornya trimnya masih bawaan pabrik ya, walaupun belum trim kulit, tapi trimnya di sini kayak bahan sweat atau fabrik seperti ini, dan kondisinya oke banget, jahitannya juga baik. Di bagian konsol tengah ini masih oke banget, sudah ada list world panelnya, lalu di kompartemen tengah juga masih oke. Untuk di head unit sudah monitor double din, plafon juga masih oke guys. Oke, ini buat teman-teman nih yang tertarik, di depan kita nih ada mobil DFSK. Nah, ini adalah DFSK Glory 560 manual transmission tahun 2020. Masih warranty 7 tahun atau sekitar 150 km nih guys. Dan ini diopen di harga 115 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Universal guys. Lanjut ada mobil box, dan ini mobil DFSK juga, jarang-jarang ada di lelangan, dan di sini ada nih guys. Langsung kita cek aja. Ini Super Cab nih guys. Di depan kita nih ada DFSK Super Cab gasoline ya, ini atau bensin, masuknya 1500 cc manual transmission tahun 2020. Warnanya putih dengan kondisi pajak yang mati di bulan Agustus 2021 kemarin. BPKB 21 hari kerja atas nama perorangan nih guys. Eksteriornya masuk ke kategori B, katanya interior B, mesin di kategori B. Diopen di harga 76.600.000 rupiah. Buat teman-teman, kita langsung coba screening aja nih kondisinya. Ini adalah DFSK Super Cab ya. Nah, Super Cab yang ini masuknya kondisinya box, dan ini tahun 2020. Masih warnanya sih oke kalau menurut gua. Cuman ada beberapa kusam ya di bagian depannya. Ini di bagian bumpernya sudah kusam, bukan hitam lagi. Tapi di bagian grillnya ini masih cukup nih kalau menurut gua. Lalu di bagian headlamp nih masih kondisi oke, belum mengandalkan proji dan multi reflektor, tapi di sini masih biasa aja standar. Kondisi di bagian velg masih kaleng, oke banget. Nut-nutnya juga masih terkategori cukup presisi. Nah ini di bagian chainnya dia juga sudah ada defender. Untuk di cangkang spionnya atau di spionnya ini masih manual ya, dan kondisi di bagian handle pintunya juga masih plastik, belum sewarna dengan warna bodinya. Lalu ini adalah di bagian boxnya masih cukup mulus dan masih cukup oke nih guys, kondisinya masih oke. Coba kita cek di bagian belakangnya. Nah kalau kita cek di bagian box belakangnya, stop lamp sih masih oke. Ini boxnya masih cukup baik sih, kondisinya masih oke, belum ada yang bocor katanya. Dan ini masih terkategori siap pakai nih guys kalau menurut gua. Nah lanjut di bagian sisi sebelah kirinya, ini masih oke banget sih kondisinya guys. Dari boxnya aja, kiri kanan belakangnya masih cakep banget kalau menurut gua. Sasis juga masih oke, dan di bagian sebelah kiri untuk di bagian nut-nutnya masih presisi. Coba sedikit kita intip di bagian interiornya kayak apa. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya dari DFSK Super Cab. Sudah AC sih sepertinya. Nah, head unitnya sudah bawaan pabrikannya, dan kondisi interiornya bisa 3 seat ya di sini, dan oke banget sih kalau menurut gua. Kayaknya cukup mewah fiturnya kalau untuk mobil box seperti ini. Kita nih ada DFSK Super Cab. Ini yang bensin 1500 cc manual transmission tahun 2020 ya guys, warna putih. Diopen di harga 76.600.000 rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Universal guys. Oke,
Terakhir nih guys, ada unit yang compact sih kalau menurut gua. Di depan kita nih ada Mitsubishi Mirage Exit 1200 cc automatic transmission tahun 2015 dengan pajak mati di bulan 5 besok ya, 2022. BPKB 21 hari kerja menyusul, dan di sini atas nama perorangan, dan unitnya nih ex-BBN. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior B, mesin B, di open di harga Rp90.700.000. Kita coba langsung screening aja. Nah, kalau di bagian eksteriornya kondisinya sedikit agak kusam ya, terlihat warna merahnya. Headlamp sih masih oke. Sudah ada fog lamp, dan fog lampnya juga masih cukup baik nih guys. Dengan kondisi velg masih OEM dari bawaan Mitsubishi, dan kondisi bannya nih kurang lebih sekitar 40 atau 50%-an. Dan ini kalau kita lihat dari bagian kondisi depan ke atas masih terkategori cukup sih kalau menurut gua, bisa langsung pakai karena mesinnya juga masih terkategori cukup oke. Sudah ada tambahan lampu DRL aftermarket ya di bagian depannya, di underguardnya nih guys. Nah, kalau kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari unit ini, kurang presisi sedikit nih di bagian fender dan juga bumpernya di sebelah kirinya. Lalu kalau ke bagian belakangnya ini agak sedikit kusam aja, tapi natatnya masih terkategori cukup presisi. Untuk di kaca film masih oke, termasuk di bagian atasnya nih catnya juga masih oke nih guys. Sudah ada sen di bagian cangkang spion, dan ini sennya juga agak sedikit baret yang sebelah kirinya. Kalau kita cek ke bagian belakang nih juga kurang sedikit presisi ya di bagian quarter sama bumper belakang sebelah kirinya. Nah, kalau kita cek di bagian sisi belakangnya ini masih cukup baik sih. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang pastinya. Terus stop lamp masih oke, spoiler sama wiper masih ada, dan mobil kecil kayak gini nih yang tipe Exit ya sudah defogger untuk kaca belakangnya. Jadi ini keren banget. Backdoornya juga masih cukup baik nih, masih cukup apik sih kalau menurut gua. Kita coba cek di sisi sebelah kanan dari belakangnya. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari belakang. Kondisinya sebenarnya sih masih cukup aja. Natatnya sih masih terlihat cukup presisi. Sampai coba kita lihat ke depannya, sampai fender dan bumpernya ini masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Catnya ini juga masih terkategori cukup. Untuk di bagian cangkang spion sedikit ada lecet-lecet, dan ini masih wajar, butuh di repaint lagi. Coba kita intip di interiornya. Nah, untuk di bagian interiornya joknya sudah di retrim sarung warna coklat ya, agak-agak sedikit fancy, dan kondisinya sih oke. Untuk di bagian dashboard dan door trimnya ini sudah two tone color, warnanya nih agak-agak dark seperti ini, dan juga warna putih ya. Lalu sudah power window. Head unit sudah monitor double din, plafon masih oke, dan untuk di bagian AC-nya sudah digital nih guys, keren banget. Mirage Exit 1200 cc automatic transmission tahun 2015. Dan diopennya di harga Rp90.700.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Universal guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Universal pada siang hari ini untuk lelang mobil ya di Balai Lelang Universal ini. Buat teman-teman yang ingin tahu informasi lebih lanjut, langsung cek di deskripsi video ini, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Universal serta alamatnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.